Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI dan yang terhormat semua anggota Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati Pak Sesjam, sekarang jadi PLT Jam UAS, Kajari, yang saya hormati si Jopi, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cinta dan banggakan. Pertama saya mau menanggapi tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa ini seperti ada perseteruan. Saya pikir ini sebetulnya tidaklah besar-besar amat, Pak. Bukanlah suatu perseteruan yang sangat serius, karena semuanya kita sudah mengalirkan semua ini secara hukum yang berlaku di negeri ini. Dan kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa tambahan saja tadi saya sampaikan oleh Pak PLT Pak Jamwas bahwa intinya sudah masuk semua. Tapi walaupun dibantah sama si Jopi, seperti yang ini dua permasalahan yang dihadapi oleh saudara Jopi saat ini, yaitu pertama karena indisipliner, tidak masuk kantor selama 29 hari, dan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jamwas PLT bahwa sudah diberitahukan kepada Jopi pada tanggal 15 November 2024 bahwa usulan pemberhentian secara tidak hormat kepada Jopi dan sudah ditandatangani sama Jopi, dan sudah saya laporkan ke Jamwas pada tanggal 18 November 2024 atas isi dari tanggapan Jopi atas usulan tersebut bahwa beliau akan mengajukan keberatan yang nanti akan kita sidangkan di Majelis Kehormatan Jaksa. Kemudian mengenai tadi si Jopi mengatakan bahwa tidak ada kata-kata menghujat, tentu ini jaksanya kira-kira ini tidak ada kriminalisasi. Menurut saya, karena saya juga dilaporkan semua kegiatan dari sana, bahwa tadi ditayangkan, coba sekali juga mau minta ditayangkan tuh yang apa sih isi yang sebenarnya. Jadi tadi saya melihat apa yang ditayangkan oleh saudara Jopi itu sebagian kecil, jadi tidak lengkap gitu. Makanya semua sesuatu itu kita tahu ketika kita tayangkan secara lengkap. Coba lihat di foto-fotonya di sini di dalam dakwaannya, ya. Saya akan singkat-singkat saja, izin. Yang pertama, ya di dakwaan pertama ini si Jopi memang mengatakan bahwa bagi rekan-rekan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan para penggiat anti korupsi di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Simpuan, apabila melihat pegawai perempuan yang hanya berstatus tata usaha ini mengendarai mobil dinas Pajero atau Innova Kepala Kejaksaan Negeri untuk pacaran atau keperluan pribadi, tolong dipoto dan kirim ke saya untuk saya laporkan ke Jaksa Agung Muda Pengawasan. Kemudian berikutnya ada lagi kasarnya kalau mau pacaran sekedar ketemu atau malah, maaf Pak, ini agak jangan sebut ya, ini sama pacar sekalian itu pakai kendaraan sendiri dan jangan menggunakan kendaraan dinas, apalagi kendaraan dinas pimpinan. Kemudian lagi postingan ketiganya ada yang mengatakan bahwa pacaran apabila mau sampai kira-kira berhubungan badan atau tidak saya sebutkan Pak ya, urusan masing-masing. Namun apabila untuk bertemu pacar alias pacaran menggunakan mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri, maka itu merupakan perbuatan melanggar perintah Jaksa Agung. Nah di sini kata-kata itu ini yang diambilnya. Jadi ada 6 slide. Mungkin bisa ditayangkan. Nah di sini, nah ini kan tadi yang ditayangkan sama saudara Jopi ada 3. Ini sebetulnya ada 6. Nah itu kata-katanya kita jaksanya mengambil dari apa yang ditayangkan di akun Instagram maupun akun TikToknya punya si Jopi. Jadi tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Makanya saya juga berharap kepada teman-teman semua ya, jangan berkomentar dulu sebelum mengetahui secara menyeluruh, sehingga nanti kesimpulannya menjadi salah. Saya informasikan juga bahwa kepada pimpinan bahwa di sini saya lampirkan juga, nanti saya sampaikan ke pimpinan bahwa si Jopi ini dilantik sebagai jaksa pada tanggal 19 September 2023, Pak.
Kemudian dinyatakan melaksanakan tugas di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan pada tanggal 16 Oktober 2023. Artinya baru setahun jagung, Pak. Itu segera menggambarkan itu. Mungkin itu dari saya, Pak. Nanti kalau memang diperlukan, saya kira ini udah cukup lengkap. Dan seperti yang disampaikan Pak Jamwas tadi bahwa ya kalau memang pembuktian apakah ini dikriminalisasi apa tidak, ya silakan nanti kita lihat di persidangan. Tapi saya menilai dari laporan Kajari kepada saya sebagai Kajati, saya akan baca juga itu dan saya melihat bukti-buktinya juga. Ini di situ tidak ada kriminalisasi, tapi namun demikian kita akan buktikan saja nanti di pengadilan. Terima kasih Pak Pimpinan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan lagi, Pak Kadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR RI, beserta Bapak Ibu seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak PLT Jaksa Agung Muda Pengawasan beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Kajati Sumatera Utara beserta jajaran. Yang saya hormati Saudara Jopi beserta rombongan. Dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Saya akan menjelaskan secara singkat saja Pak, bahwa saya dilantik tanggal 4 November 2024. Jadi terkait perkara Jopi ini masuk saya setelah dilantik pada tahap tuntutan yang viral katanya jaksa tuntut jaksa. Terkait ini saya tanya kepada staf, apa yang dimaksud Saudara Jopi bahwa dia dikriminalisasi. Jadi setelah saya pelajari Pak, saya hanya bisa menjawab secara normatif bahwa Saudara Jopi sudah menggunakan hak-haknya sebagai tersangka dan sudah diuji di pra-peradilan dalam putusan pra-peradilan nomor 11 Pid Pra 2024 PNPSP tanggal 26 September 2024 dinyatakan gugur. Berarti di sini sudah menggunakan hak dia sebagai tersangka. Yang kedua, kalau dikriminalisasi berarti dakwaan kita diuji lagi. Hak Saudara Jopi sudah dia laksanakan dalam eksepsi. Dan dalam putusan sela nomor 326 garing Pitsus garing 2024 garing PNPSP tanggal 17 Oktober 2024 dalam putusan Majelis Hakim menolak eksepsi untuk seluruhnya. Jadi secara normatif apapun yang disampaikan Saudara Jopi, hak-hak beliau baik sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa telah dilaksanakan dan telah diuji di pengadilan. Selanjutnya yang viral, terkait masalah pembacaan tuntutan, disitulah saya baru bertugas Pak. Di situ memang sedikit ada keributan jaksa tuntut jaksa. Dan dalam nota pembelaan kami sudah sampaikan juga kepada majelis hakim bahwa yang bersangkutan pertama sudah diusul pemecatan sebagai jaksa karena tidak masuk kantor 29 hari. Kedua, karena yang bersangkutan ditahan, maka diberhentikan sementara sebagai ASN seperti tadi yang sudah dibacakan Pak Kajati. Lalu kami menyatakan keberatan bahwa sesuai ketentuan pasal 230 ayat 2 KUHP yang bisa menggunakan pakaian dinas adalah jaksa penuntut umum, panitera, majelis hakim, dan penasihat hukum. Sedangkan Saudara Jopi statusnya sebagai terdakwa. Keberatan yang ketiga kami sampaikan equality before the law, bahwa semua sama di hadapan hukum. Jadi status Jopi yang memakai pakaian dinas bukan sebagai penuntut umum tapi sebagai terdakwa. Dan alhamdulillah tadi malam dalam replik kami Saudara Jopi sudah tidak menggunakan pakaian dinas lagi. Jadi putusan nanti mungkin tanggal 26 November hari Selasa. Itu aja yang bisa saya sampaikan Pak secara normatif. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana? Dari Kejaksaan bukan? Ini jaket merah dari mana, Pak? Hah? Oh. Oke. Oke. Teman-teman langsung pendalaman ya dari Nasdem Pak Rudi Yanto Lalo. Silakan. Ya. Terima kasih Ketua, Pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati. Tentu yang saya hormati di sini hadir Pak PLT
Jaksa Agung Muda Pengawasan, Pak Febri, Pak Kajati beserta jajaran, dan kalau saya bisa menyebut mungkin pengadu ya, bukan pengadu, Pak Jaksa Jovi. Ya. Kalau melihat, membaca sepintas kronologis dari permasalahan ini, sampai heboh se-Indonesia, Pak. Instagram pribadi saya maupun WhatsApp saya viral. Nah, curhatan mungkin Pak Jovi ya. Dan itu diteruskan berkali-kali. Sehingga ini bagi saya koreksi bersama insan kejaksaan saya kira. Karena ini pasti kalau urusan urusan mobil dinas, himbauan, ya, kemudian ada pegawai tata usaha. Saya tidak mau masuk lebih jauh mendalami itu, Pak. Karena hebat sekali Komisi 3, Pak. Betul-betul ini aspiratif sekali Komisi 3, Pak. Kasus yang menurut saya sepele bisa kita rapat hari ini, Pak. Nah, ini luar biasa Pak Ketua. Tapi ini mencoreng citra kejaksaan, Pak. Ya, betul kata Pak Jamwas tadi, ini lagi berproses pemeriksaan di pengadilan untuk kasus pidananya yang dituduh kepada Pak Jovi. Tapi terlepas itu, DPR ini bukan tempat pengadil, Pak. Tapi kita cari solusi terbaik, Pak. Kalau kejaksaan punya jiwa korsa, Pak, jiwa korsanya itu solidaritas dan soliditas untuk kebaikan dan kebenaran. Ya. Jadi kalau sesama oknum kejaksaan ini saling menyerang, saling di sosial media, ini tontonan tidak menarik. Bagi kami publik ini lucu-lucuan. Yang mungkin masalahnya ada masalah pribadi kah, masalah lain kah. Ya itu kan kembali ke mensreanya, niatnya. Dan niat Saudara Jovi memposting seperti itu kita tidak tahu. Niat benarnya seperti apa, hanya Pak Jovi yang tahu. Murni himbauan moral kah? Atau ada apa misalkan? Kita tidak mau masuk di situ. Saya berharap Pak Jamwas, ini juga kritik kepada pimpinan kejaksaan. Kadang-kadang begitu viral, ada masukan, kritik, himbauan, tidak senang dengan masukan-masukan, yang lain ya, di beberapa kasus, tiba-tiba dicari salahnya ini jaksa. Dicari salahnya penegak hukum ini. Tidak masuk kantor lah 29 hari misalkan, berapa hari, dicari-carilah. Ini persis ketika RDP Rudi Soik, polisi di NTT membongkar kejahatan. Mungkin karena kejahatan ini ada yang membackingi petinggi, dicari salahnya. Kita juga tidak mau begitu, Pak. Saya berharap pimpinan RDP ini menjadi koreksi bersama. Tadi Pak Jamwas mengatakan masih ada sidang majelis kehormatan jaksa. Ya, siapa tahu pimpinan masih ada upaya-upaya, ya duduk bersama lah ini. Sekarang kan kejaksaan restoratif justice, ya kan? Kenapa tidak dicoba itu? Panggil korban, panggil pelaku. Duduk, jangan kita mempermalukan institusi, malu-maluin saja ini. Jaksa ini adalah alat negara dalam penuntutan, dia jaksa pengacara negara, Pak. Ngapain ribut urusan-urusan pribadi misalkan? Ini tontonan yang tidak bagus, Pak. Jadi mohon supaya Pak Jamwas bisa dicari solusi lah, duduk bersama lah ini. Ini kalau ribut-ribut terus saling membongkar malu kita sebagai insan penegak hukum. Kira-kira begitu, Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pimpinan. wabarakatuh, Pak. Pimpinan, Apa, Pak? Ada apa, Pak? kalau boleh izin sedikit, di sini kebetulan si korbannya, ini sebetulnya bukan antara lembaga dengan lembaga, Pak. Ini ada korbannya, si korbannya saya lihat di belakang ada, Pak. Nanti dulu, Pak. Nanti dulu, Baik. Pak. Terima kasih, Pak. Itu saya masukkan saja, Pak. Makasih. Saya lagi mimpinnya potong-potong. Pak, Inca, silakan. Makasih pimpinan Komisi 3 yang saya hormati dan kawan-kawan Komisi 3 yang terhormat, Pak Jamwas, Kajati dan seluruh jajaran, Saudara Jaksa Jovi dan para penasihat hukum. Saya
berterima kasih dan respect kepada pimpinan Komisi 3 yang merespon ini, tadi sudah disampaikan sahabat-sahabat. Yang kedua, sebelum saya teruskan ini, tadi saya potong ya Jovi, saya ingatkan bukan soal memotongmu bicara, tapi potong yang nggak perlu diucapkan, toh sudah ada. Ini soal etika dan tata krama ya. Kita hormati ruang sidang ini, mana yang boleh diucapkan, mana yang tidak, toh kita punya bahan ya. Ke depan sebagai anak muda yang penuh energik, tenang saja, sampaikan begitu. Kalau belajar ketenangan, kami di sini bicara 5 menit, mendengarkan bisa sampai 22 jam. Jadi biasa itu kami mendengar. Tapi kalimatnya boleh keras, boleh, tapi ada yang pantas, ada yang tidak pantas ya. Ini untuk Anda sebagai anak muda. Anggap saja saya kakakmu saja. Pimpinan, saya kira terima kasih Jamwas hadir di sini. Saya tidak melihat ini kasus antar yang kecil ini, tidak. Saya ingin ini menjadi catatan kita semua di pengawasan kita. Saya menyesalkan kasus ini keluar dari rumah kita. Saya menyesalkan ini. Baik itu ke pengadilan atau tidak ke pengadilan. Saya menyesalkan itu. Tadi sudah diangkat. Berkali-kali kita ngomong restoratif justice. Jaksa Agung itu dapat penghargaan tingkat dunia di Eropa Timur karena berhasil restoratif justice-nya yang bermitra dengan kami di Komisi 3 ini. Masa iya urusan kayak gini, dan bukan dalam konteks pidana atau kriminal yang sangat berbahaya, membahayakan negara. Ini urusan 2 anak muda saja, kalau dilihat dari substansinya. Tapi dari rumah besar kejaksaan, saya setuju dengan pimpinan membuat RDPU ini. Apalagi tagline kita itu apa? Berakhlak, bangga melayani bangsa. Nah yang kita omong ini bukan akhlak. Sedih saya sebagai mitra ngelihat kasus ini. Sedih sekali. Waktu kita habis bicara tentang bagaimana jaksa sebagai penuntut yang mengembalikan uang negara triliunan, itulah yang seharusnya kita tempatkan. Dan saudara Jopi, Anda baru beberapa hari, kira-kira begitu ya. Butuh kesabaran sedikit. Siapa tahu Anda punya masa depan yang baik. Menjaga diri jauh lebih baik daripada terus mengumbarnya. Media sosial itu sekarang dianggap menjadi seolah-olah maha benar dan maha berkuasa. Tadi sahabat-sahabat saya tadi bilang, semua kita keganggu. Masuk ke lini masa kita semua. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, Pak Jamwas, pimpinan saya mengusulkan, saya tidak yakin kasus seperti ini satu-satunya. Kita membaca juga banyak sekali kasus-kasus di internal kita. Itu harus kita akui, Pak Jamwas. Ya. Di Sumatera Utara pun, Pak Kajati, banyak kasus seperti ini. Masih ingat jaksa kita yang di Batubara, setengah mati kita waktu itu. Masih banyak jaksa-jaksa yang perilakunya unprofesional dalam menangani perkara. Dan itu yang harus kita jaga. Jadi saya sebelum nanti masuk ke pokok perkaranya, saya minta izin pimpinan rapat khusus dengan Jamwas untuk mengecek, mencari tahu, menerima laporan berapa banyak jaksa-jaksa kita yang unprofesional. Supaya tahu kita cara memperbaikinya ke depan. Dan Jamwas, saya tidak ingin ini hanya sekedar pajangan saja Jamwasnya. Kita perlu juga lah kali-sekali juru bicara Kapus Penkumnya kita itu bicara juga internal kita gitu. Supaya kita bisa dapatkan. Itu satu. Nah sekarang yang kedua. Kalau saya ikuti tadi itu, baik yang dipaparkan Bung Jopi dan Pak Jaksa Tinggi ya, Pak Kajati, udah jalan begitu. Saya nggak suka baca substansinya. Tapi saya membayangkan pertama kali selama saya hidup, boleh saya lihat, baju kebanggaan adiaksamu itu diadili di depan persidangan. Yang biasanya kau menuntut, kau yang dituntut. Itu saya tidak terima. Situ poinnya nih. Karena itu Pak Jamwas, Pak Kajati, berundinglah. Jopi akan selalu memakai bajunya itu.
Tadi meskipun disampaikan ini perkara orang pribadi, bukan jaksanya. Tapi dia memakai baju itu. Boleh ditampilkan kalau boleh dilihat. Sedih, Pak. Apa harus gitu kita ini? Lalu sahabatnya di sebelahnya menuntutnya. Wah, gila ini. Karena itu saya terima kasih kepada pimpinan Komisi 3. Ini sesuatu yang sangat serius di dalam internal Kejaksaan Agung. Serius sekali. Buat saya itu serius. Nah, oleh karena itu pimpinan, kalau boleh saya mengusulkan, Jamwas, ambil alih ini perkara. Selesaikan baik-baik. Dan kemudian jadi pesan moral kepada seluruh insan kejaksaan, terutama yang muda-muda ini. Agar tak terulang lagi. Bagaimana kasus ITE-nya? Saudara-saudara sekalian, saya ingin menjelaskan ini. ITE. Apa itu singkatannya? Informasi dan Transaksi Elektronik. Dulu undang-undang ini kami bikin, DPR yang bikin, waktu itu saya masih jadi aktivis, ini hanya undang-undang transaksi elektronik untuk mengatasi ATM yang menggunakan transaksi uang dari luar negeri miliaran untuk membiayai terorisme. Lalu kita tambah kata I di depannya, informasi, dan transaksi elektroniknya jadi hilang. Dikit-dikit informasi diadili, dikit-dikit informasi diadili. No. Pengadilan itu terlalu hina itu untuk mengadili hal-hal yang kecil ini. Cukuplah di MKJ ya. Di kami di DPR ada MKD kami. Pak Kajati, Pak Jamwas, tarik ke MKJ-nya. Selesaikan di situ. Toh ada rule of the game kita. Sekali lagi saya lewat pimpinan saya minta Jamwas, tidak ada lagi jaksa yang diadili di pengadilan dengan menggunakan pakaianmu yang dibiayai negara itu. Saudara Jopi ingat ya, Anda dibiayai negara, diberi undang-undang. Kami menyetujui perubahan undang-undang kejaksaan, memberi power yang lebih. Tapi dilakukan seperti ini. Kita tidak terima itu. Nah, karena itu kesimpulan saya, jika dibolehkan pimpinan. Ini koreksi ke Jamwas, koreksi ke Jaksa Agung, ke dalam. Nanti akan kita adil lagi. Tapi kasus ini, bijaklah sebagai orang tua. Anak muda ini tadi Pak. Tapi saya ingatkan saudara Jopi ya, mulutmu harimaumu, kau yang menggalinya. Apa hebat kau? Kenapa mesti kau masukkan di TikTok itu? Lapor baik-baik saya sudah. Ada nggak sekolah jaksa bicara kalau ada kau temukan kau taruh di TikTok? Atau di medsos? Tak ada itu. Kenapa harus ke situ? Nggak bisa kau jumpa. Ketemu Pak Kajati, ketemu. Ya, jadi jangan kau masukkan. Kalau itu kau masukkan, kau melanggar, mengadili, menghina jubah baju yang kau pakai itu. Bukan itu Korps Adiaksa yang saya tahu. Coba baca kode etik kalian. Masih hafal kau itu? Boleh nggak menyampaikan itu keluar? Masih banyak cara lain untuk kita pakai itu. Nah, saya tidak mengadili berat sebelahnya, tidak. Saya mengadili atau menyatakan rumah besar kejaksaan. Mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, sampai Kejari di Sidempuan. Meski kau baru Pak Kajari, ya sudah, harus kau selesaikan ini. Pak Kajati, supervisilah dengan baik. Pak Jamwas, bijaklah, berakhlaklah menjaga Korps Adiaksa ini. Itu saja pimpinan. Terima kasih.